Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang berbahagia ya, dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, berjumpa kembali dengan saya Lutfi Villa dalam acara Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Rukan. Ya, tema kali ini akan menjadi sangat menarik khususnya bagi kaum hawa. Apakah itu? Ya, tema kali ini adalah aura. Ya. Tentu saja kita didampingi oleh pakar aura yang sudah sangat termasyhur ya, sudah dibuktikan dengan kejelasannya. Mari kita sambut Kang Mas Rukan. Baik, Ya. terima kasih. Selamat pagi Kang Mas Rukan. Selamat pagi, Bu Ya, Lutfi. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, permisa selamat pagi. Ya. Kang Mas Rukan, di sini kita kali ini akan membahas tema tentang aura ya kan. Aura ini kan adalah sesuatu yang sangat diminati banyak perempuan khususnya ya kan. Betul sekali. Di mana perempuan sangat menginginkan inner beauty, kecantikan, adanya tentang asmara, pekerjaan dan lebih lain-lainnya ya Kang. Aura Betul. itu sangat bermanfaat sekali ya Kang. Iya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan kupas tuntas semua tentang aura ya Kang. Nah, selanjutnya saya mau tanya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan aura itu Kang? Baik, pemirsa. Sudah sering kali mendengar ya bahwa wah ada aura, ada buka aura, kapsul aura dan sebagainya. Apa sih itu sebenarnya aura? Aura adalah medan elektromagnetik yang menyelimuti di seluruh tubuh kita. Bukan di dalam sebenarnya, tapi di lingkungan tubuh kita. Tapi juga bisa aura itu dimunculkan dari dalam tubuh. Makanya ada beberapa sarana untuk buka aura. Dan aura-aura ini memang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jika auranya bagus, hidupnya akan bagus. Jika auranya tidak bagus, maka hidupnya kurang bagus. Misalkan auranya sakit, maka tubuh itu bisa sakit. Jadi Jika aura tubuhnya gitu, ya sehat, maka auranya sehat, maka tubuhnya sehat. juga. Begitu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya berarti antara aura dengan yang di luar itu ada kesinambungan begitu ya Kang? Betul. Jadi aura itu dalam tubuh dan di sekeliling tubuhnya. Nah, saya mau tanya Kang, antara aura, inner beauty, kecantikan dan percaya diri itu adakah satu kesamaan atau beda-beda maknanya sih Kang? Iya, baik. Jadi aura itu tadi kan elektromagnetik yang ada dalam tubuh, yang berdampak terhadap inner beauty-nya, terus kesehatannya, dan juga yang lainnya. Sebenarnya itulah salah satu sisi manfaat untuk aura. Begitu. Nah, misalkan ada seseorang yang memiliki rasa percaya dirinya itu kurang, namun padahal dia orangnya sudah cantik. Apakah itu karena kekurangan dari auranya atau bagaimana itu? Iya, betul sekali Bu Lutfi. Jadi terkadang sudah cantik ya kita lihat, sudah sehat, bagus, tapi masih kurang percaya diri. Yang pertama karena memang aura untuk kepercayaan dirinya kurang. Tapi aura yang lain sudah bagus begitu. Hanya kurang aura untuk kepercayaan diri. Yang kedua, tentunya orang-orang yang tidak percaya diri selain aura adalah karena faktor kurang terlatih. Jadi misalkan kurang percaya diri dalam berbicara, maka latihlah berbicara. Selain itu memang mengkombinasikan dengan aura kepercayaan diri. Nah, berbicara soal aura ini ya Kak, ada artis yang namanya Aura Kasih. Nah, itu Aura Kasih berarti menandakan orangnya itu penuh aura seperti kalau dilihat nama Aura Kasih kan juga sudah terkenal ya Kak. Iya. Ya itu sebenarnya kan karena memang branding saja supaya orang mudah mengingat begitu. Tapi ya bagus juga misalkan punya anak disebut ada embel-embelnya aura, gitu. Cinta Laura, ya kan, Aurora atau mungkin Siti Aura. Boleh juga itu Kang. Iya. Berarti setiap orang itu mempunyai aura apa begitu Kang? Iya, jadi aura itu sebenarnya adalah fitrah fitrah energi ilahiyah begitu. Fitrah manusia, namun ada juga yang aura memang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Tapi pada dasarnya semua manusia punya energi aura tersendiri. Tinggal dikembangkan, tinggal difokuskan, tinggal dimanfaatkan. Begitu. Jadi setiap orang aslinya sudah punya aura ya Kang. Tergantung kekuatan auranya masing-masing seseorang ya Kang. Sekali. Terus apa yang membedakan antara kekuatan aura yang satu dengan yang lain? Misalkan saya dengan Kang Mas Rukan beda jauh ya Kang. Ya, pastinya ada perbedaan sama dengan orang yang berwibawa dengan orang yang tidak berwibawa. Berarti aura wibawanya orang berbeda. Misalkan yang satu tampak lebih muda, tampak cantik, mempesona. Berarti auranya bagus. Nah, yang satu lagi sama-sama ke salon, sama-sama ke perawatan, tapi masih kusut, masih kurang kelihatan segar. Berarti auranya kurang bagus. Nah,
berbicara soal aura, Kang. Ya. Ada apa saja sih macam-macam aura gitu, Kang? Ya, aura itu seperti pelangi, dia berwarna-warni. Pelangi. Warna-warninya seperti pelangi, ada merah, ungu, hijau, kuning, ya, Iya. seperti itu. Dan setiap warna mempunyai manfaat yang berbeda. Misalkan warna merah, nah itu adalah menunjukkan dia yang lebih sehat, lebih bersemangat, punya integritas yang tinggi, begitu. Iya. Terus warna kuning, dia mempunyai makna supaya apa ya, ke harga dirinya, kualitas hidupnya, seperti itu. Jadi setiap warna itu ada sisi makna dan manfaat tersendiri. Manfaatnya Gitu. sendiri. Lebih jauh lagi nanti Iya. kita bisa kumpas tersendiri. Iya. Misalkan Kang Mas Ruhan lihat saya ini ada auranya apa tidak sih, Kang? Iya, semua orang ada Semua aura. orangnya Ya, ada. Anda punya aura begitu, Oh, ya. begitu. Anda auranya ungu. Oh, apa itu, Kang, kalau Ungu, boleh tahu? ya butuh pasangan. Nah, Oh. itu. Nah, itu, Kang. Ya soal percintaan. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya bagi Anda para pemirsa yang sangat penasaran tentang bagaimana aura itu, bagaimana untuk menimbulkan kita mempunyai aura yang sangat terpancar, berbinar-binar intan berlian, tunggu setelah iklan yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama dengan saya dalam acara Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Ruhan. Ya. Dengan tema aura. Ya, kita lanjut perbincangannya ya, Kang. Ya. Tadi sudah dijelaskan Kang Mas Ruhan tentang warna-warna yang ada pada aura tubuh seseorang. Betul. Nah, misalkan saya orang awam ya, Kang, apakah saya itu bisa melihat aura yang terpancar dari diri seseorang, Kang? Oke, baik. Pertanyaan yang kritis sekali. Banyak orang yang pengen melihat aura Iya, orang lain, benar gitu. sekali, Tapi Kang. memang itu harus seorang profesional. Artinya orang awam tidak bisa, kecuali dia mau belajar atau mengikuti pelatihan aura. Karena nanti akan diajari bagaimana teknik atau cara-cara untuk melihat aura. Jadi tentunya seorang profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat aura selain dengan teknik yang standar atau dengan manual, ada yang menggunakan alat. Oh, ada alatnya juga ya, Kang? Ada kan namanya foto aura ya. Foto aura. Jadi bisa menggunakan alat untuk melihat aura seseorang. Oh, Begitu. jadi bisa ada alat bantunya gitu ya, Betul, Kang? kalau itu sudah tidak dipraktekkan loh di luar negeri Oh, dan di ada. Indonesia juga sudah ada Ya. untuk melihat aura penyembuhan atau mungkin dari sisi kesehatan untuk Iya. terapi aura dan lain sebagainya, bisa menggunakan alat foto aura. Iya. Nah, tadi kan sudah Kang Mas Rukan jelaskan, misalkan ada aura ungu gitu ya, Kang. Apakah aura itu bisa diubah begitu, Kang? Iya, aura itu bisa diubah atau ditingkatkan, Oh, bisa tergantung diubah dan ditingkatkan. kebutuhan. Misalkan kan aura tadi saya sebutkan seperti pelangi. Iya. Harusnya kan itu sempurna semuanya. Sempurna semuanya. Misalkan ada yang tidak sempurna, maka aura itu dikuatkan supaya lebih hasilnya lebih Bagus lagi agar begitu. lebih terpancar auranya Iya, gitu ya. betul sekali. Iya. Lalu ciri-ciri aura yang sehat itu yang bagaimana sih, Kang? Ya, pastinya ciri-ciri aura yang sehat adalah yang pertama kita lihat segi fisiknya seseorang. Fisiknya seseorang. Kalau orang sudah terlihat sehat, terus mempesona, bagus, tentunya dia cukup bagus auranya. Iya. Tapi kalau dia masih kurang beruntung, sering sakit, Iya. atau mungkin dia sering muram, nah itu berarti masih banyak kebutuhan aura yang perlu diperbaiki. ditingkatkan lagi ya, Betul. Kang. Nah, bagi seorang pakar aura, cara melihatnya bukan hanya dari sisi fisik, tapi Iya. dari sisi supranatural atau teknik tadi. Apakah auranya masih ada yang kurang kuat atau tidak? Tidak, Misalkan ada yang kurang kuat, maka dikuatkan dengan cara buka aura atau menggunakan sarana aura. Oh, begitu ya, Kang. Iya. Berarti bisa ditingkatkan, Betul, bisa ditingkatkan, bisa dirubah, bisa diperbaiki. Begitu ya, Kang. Iya. Nah, ciri-ciri aura yang sehat kan tadi sudah dijelaskan ya, Mm-mm, Kang. mm-mm. Selanjutnya, sejak kapan sih manusia itu memiliki aura, Kang? Apakah sudah dari lahir atau ketika dia udah mulai dewasa, dia mulai percaya diri baru keluar auranya begitu, Kang? Ya, sebenarnya sejak lahir semua manusia punya aura. Oh, sejak lahir Betul. sudah ada. Makanya coba kita lihat, kalau ada bayi baru lahir itu sangat Iya. membuat kita ingin mencubit, mencium, Iya, ya, kalau bayi itu gemes gitu ya, gemes banget gitu ya, Kang. Nah, itu sudah ada aura yang sangat indah. Justru malah kalau baru lahir begitu auranya sangat
bagus. Oh, itu auranya masih utuh Paling gitu ya utuh, Kang? masih belum terpengaruh oleh kehidupan yang ada gitu. Makanya kalau kita lihat bayi itu Iya. rasanya imut, pengen cium, pengen Pengen pegang, dicubit, gemis ya. pokoknya itu. seneng banget gitu Seneng liatnya aja ya gitu. kan? Nggak ada orang yang lihat bayi nggak seneng gitu, Iya, kecuali orang benar. gila kan. Jadi kalau orang-orang yang wajar senang sekali dia melihat bayi. Nah itu Iya. berarti mulai bayi lahir Iya. itu sudah ada aura yang sangat luar biasa. Justru malah auranya lebih natural, Pas lebih waktu bagus. bayinya itu ya Kang? Iya, baru Oh, baru lahir itu begitu. berarti tergantung juga diasahnya, semakin dewasa semakin Betul diasah apa sekali, tidak ya Kang? betul sekali. Nah selanjutnya saya juga pernah mendengar adanya aura, adanya cakra. Apa yang membedakan itu Kang? Baik, kalau aura adalah tadi energi elektromagnetik yang menyelimuti seluruh Iya, tubuh. seluruh tubuh. Kalau cakra itu ada pada poin-poin tubuh manusia. Poin-poin tubuhnya. Ada titik-titik di poin manusia atau Iya. di titik-titik cakra namanya. Ada cakra spiritual, cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra hati, cakra tulang punggung dan sebagainya. Ada Iya. cakra seks itu. Jadi dia ada di pusat-pusat titik tubuh manusia. Itu yang Ada disebut organ-organ cakra. tertentu begitu Betul, ya Kang? ada organ-organ tertentu yang itu titik-titik cakra. Cakra. Dan cakra itu banyak sekali Oh, banyak jenisnya. sekali ya, Ada cakra primer, cakra sekunder dan lain sebagainya. Kalau kita Iya. jelaskan Oh, sangat panjang panjang itu ya, Kang. Contoh saja lah salah Iya, satu contoh salah satu. cakra seks ya Iya. yang di wilayah sini. Nah, itu adalah cakra yang potensinya sangat besar untuk kesehatan seks. Kesehatan seks. Ya, alat vital Iya. dan juga tulang punggung misalkan. Terus cakra spiritual atau cakra mahkota Iya. di sini. Di mana itu Nah, cakra di mahkota? atas Oh, ya. di atas. Jadi fokusnya adalah memang ini untuk pengetahuan, untuk spiritual, untuk kekuatan batin dan lain sebagainya. Oh, begitu. Jadi cakra itu juga berfungsi sesuai dengan posisinya. Kedua, dia ada titik-titik Titik-titik tertentu di tubuh, di tubuh begitu ya manusia. Kang? Kalau aura tidak, dia memang seluruhnya menyelimuti. Oh, kalau aura menyelimuti semuanya, kalau cakra terdapat pada titik-titik Betul. tubuh. Oh, Tapi memang bisa menguatkan aura dengan cara menguatkan Cakranya. Ibaratnya Iya. ada tombolnya. Iya, untuk tombolnya begitu Betul, ya Kang, seperti memencet itu. remote gitu Ya, ya Kang. seperti itu. Iya. Selanjutnya kalau kita sudah mengetahui banyak tadi ya Kang, adanya cakra, ada Betul. aura yang di sini untuk seks, ini untuk kesehatan, ini untuk pengetahuan. Nah, itu manfaat aura begitu banyak ya Kang. Iya. Bisa dijelaskan lebih rincinya bagaimana manfaat aura Kang? Ya, kalau manfaat aura pastinya hampir sama dengan kebutuhan manusia. Oh, Ada manfaat untuk aura kesehatan, Iya. manfaat untuk aura rezeki, Rezeki. manfaat untuk jodoh, Jodoh bisa. keberuntungan, ya, kekayaan, Iya. juga pasangan, Pasangan. terus keceriaan, untuk penyembuhan penyakit dan lain sebagainya, harisma, wibawa, Banyak sekali ya, semua Kang. kebutuhan dasar manusia Seluruh sih. kebutuhan bisa Iya, ya, itu Kang. adalah dari berbagai manfaat Aura. Iya, betul. Berarti aura sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari ya Kang? Betul sekali. Jadi orang-orang yang auranya buruk ya hidupnya ya kurang bagus Iya. begitu. Misalkan ada suatu cerita, ada seseorang yang sering banget diselingkuhi, sering banget disakiti, itu karena adanya salah satu aura begitu Kang? Iya, betul. Ada kekurangan aura. Kekurangan Jadi aura aura tentunya. pengasihan dan kesetiaan. Oh, berarti Ya. kekurangan aura tersebut Betul. tadi Jadi ya Kang? butuh untuk buka aura atau mungkin menggunakan sarana-sarana aura. Iya. Betul. Nah, berarti kalau banyak sekali itu ya Kang manfaat, banyak sekali juga yang ingin melakukan penambahan kekuatan di auranya. Betul. Iya Kang, betul. Iya. Betul. Kira-kira siapa saja sih Kang yang tertarik untuk membuka aura tadi Kang? Ya, semua golongan orang ya tentunya yang paham atau Iya. pernah mempunyai informasi tentang aura. Iya. Dan paling banyak adalah kalangan-kalangan atas karena memang Kalangan kalangan-kalangan atas ini yang sudah paham informasi tentang aura. Aura. Tapi kalangan menengah juga banyak. Iya. Tapi kalau menengah ke bawah jarang karena mereka nggak paham. Nggak paham, Apa nggak itu tahu aura, iya, gitu. betul. Karena memang aura ini ada sejak zaman-zaman modern ini. Karena zaman-zaman dulu tidak pernah dibahas tentang aura. Maka pemahaman tentang aura adalah orang-orang yang modern begitu. Jadi rata-rata adalah orang-orang yang berpendidikan atau orang yang sudah pernah membaca informasi tentang aura, ya rata-rata mereka adalah menengah ke atas. Nah, ya bagi pemirsa juga selanjutnya bagi kalian sudah mendengarkan kita kali ini, sebaiknya kalian harus belajar tentang aura karena aura sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya tunggu setelah iklan yang berikut ini.
kembali lagi bersama saya dalam acara Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Masrukan dengan tema aura. Ya, kembali lagi kita ya Kang. Ya, Tadi baik. sudah dijelaskan adanya untuk terapi membuka aura ya Kang. Ya, nah, untuk terapi membuka aura itu apakah ada efek sampingnya Kang nanti untuk selanjutnya? Ya, tentunya justru karena adanya aura ini mensedikitkan atau lebih sedikit mengurangi resiko. Oh, begitu. Karena banyak sekali orang-orang yang pengen sembuh takut dengan jarum suntik, Ya. takut dengan dokter, takut dengan obat, maka dengan Saya aura. sendiri takut dengan jarum suntik kan. Nah, itulah solusinya adalah aura. Oh, karena begitu. aura tidak ada resiko gitu dan ya. dia lebih aman, lebih gampang tanpa harus menggunakan sebuah benda begitu. Karena dia adalah transfer energi. Jadi tidak ada efek samping, malah Tidak ada bermanfaat ya Kang. betul sekali, Iya. tanpa ada efek samping. Misalkan ada jangka waktunya tidak Kang? Misalkan hari ini saya mau buka aura sama Kang Masrukan, apakah itu ada jangka waktunya sampai berapa tahun atau berapa bulan nanti auranya hilang lagi begitu? Baik, jadi ada dua jenis Iya. untuk buka aura. Untuk soal jangka waktu Iya, ya. jangka waktunya, Nah, Kang. satu adalah buka aura yang memang manfaatnya umum. Umum. Kalau manfaat umum biasanya tidak ada jangka waktu, jadi Iya. seumur hidup dia sesuai kemauan dia. Tapi kalau yang ini spesial khusus, misalkan buka aura untuk jabatan, Iya. buka aura untuk hanya kesetiaan pasangan, atau buka aura hanya untuk sesuatu yang khusus gitu ya, itu ada Khusus, jangka tentu ada jangka waktunya. Misalkan yang khusus bagaimana Kang? Ya, contoh tadi jabatan misalkan, jabatan, iya. supaya bertahan sampai berapa tahun. Iya. Nah, maka biasanya yang jabatan-jabatan itu adalah 2 sampai 3 tahun. 3 tahun saja, Paling begitu. super adalah 5 5 tahun. Tapi harganya ya luar biasa. Oh, ya, super begitu. juga, Super juga, iya kan? begitu, yang spesial-spesial itu. Iya. gitu. Nah, setelah kita sudah melakukan terapi aura ya Kang, bagaimana agar aura tersebut tetap sehat, bisa memperpanjang jangka waktu begitu Kang? Ya, Maksudnya? memang bagusnya adalah dicas terus gitu. Jadi dicas seperti HP yang ya, pertama kan? dicas seperti HP. Misalkan walaupun itu adalah aura yang manfaatnya umum, Iya. maka setiap setahun sekali lah buka aura itu sangat bagus. Semacam Setiap setahun sekali ya, gitu. semacam meminum vitamin. Jadi iya. cas setahun sekali minimal, Iya. itu lebih bagus. Yang kedua tentunya diri sendiri untuk mempertahankan atau mengelola dengan baik. Dengan misalkan bagi orang yang beragama, ya banyak berdoa, Banyak berdoa. zikir bagi yang muslim, terus Iya. meditasi, Iya. olahraga yang betul, perilaku yang baik, terus banyak bersosialisasi orang-orang yang baik dan sehat, Iya. itu juga mempertahankan aura gitu. Gitu. Tapi kalau punya perilaku yang buruk, minum minuman alkohol misalkan, atau mungkin suka berantem Iya. atau berperilaku yang tidak baik, yang menyimpang, itu memang biasanya merusak aura begitu. Walaupun sudah dibuka tapi pelakunya seperti itu ya, cepat hilang juga. Cepet pudar juga. pudar Jadi juga. perlu dicas tadi, Perlu dicas mungkin tadi, setahun ya, sekali, setahun gitu, begitu, seperti Kang. itu. Nah, kalau begitu setiap orang punya maksud tujuan tertentu ya Kang dalam Betul. membuka aura. Iya. Paling banyak ya Kang, dari kliennya Kang Masrukan sendiri itu paling banyak itu mereka buka aura untuk apa sih Kang? Ya, yang berpengalaman dari kami, dari Asosiasi Para Psikologi Nusantara, Ya. kebanyakan adalah tentang kesehatan. Kesehatan. Ya, itu yang pertama. Jadi terapi atau penyembuhan Penyembuhan. aura, karena tadi mereka takut ke dokter, takut ke rumah sakit, Iya. maka diterapi dengan aura, Aura. atau penyembuhan aura. Penyembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang asmara. Iya, Ini asmara, banyak sekali. banyak juga. Jadi supaya pasangannya setia, Iya, supaya biar tidak diselingkuhi betul, ya Kang. supaya disukai banyak orang, supaya pasangannya setia begitu, Iya. dan awet muda, Awet muda, cantik, ganteng, iya gitu. punya kecantikan sendiri tuh buat perempuan itu Betul. suatu poin plus begitu Iya, Kang. Harus bukan hanya sih. perempuan loh, Iya. laki-laki juga sama, perlu. banyak yang alay Iya, juga benar, begitu. pemirsa. Tidak Ya. hanya perempuan yang ingin Iya. memiliki inner beauty, tapi Iya, laki-laki laki-laki juga. juga agar Dan karismanya lebih terpancar Betul ya Kang. sekali. Dan yang nomor 3 yang paling banyak adalah memang tentang rezeki. Iya. Supaya rezekinya baik dalam dunia pekerjaan, dalam dunia jabatan. Itu yang banyak sekali, Iya. wibawa, karisma itu. Ya kalau auranya bagus, mungkin bosnya jadi tertarik menaikkan Betul. jabatan. Bahkan bosnya sendiri supaya bosnya yang dihormati, datang gitu ya. ya, sama karyawannya, anak buahnya juga supaya punya relasi yang Oh, iya, besar relasinya juga, lebih lancar bisnisnya. Itu malah kalangan-kalangan menengah ke atas yang yang menggunakan aura. menengah ke atas ya, yang sudah Betul. lebih paham ya Kang. Iya. Nah, selanjutnya
misalkan kita sudah melakukan terapi aura ya Kang, itu seperti misalkan tadi tentang asmara. Nah, apakah itu perlu konsultasi lagi misalkan asmaranya tetap tidak berjalan dengan lancar begitu Kang? Iya, memang bagusnya konsultasi kepada pakar aura atau Iya. kepada ahlinya. Iya. Karena sama lah, kalau yang rusak laptop ya konsultasi pada reparasi laptop gitu. laptopnya. Tapi kalau ini adalah soal aura ya tentunya konsultasi sama pakar aura Pakar atau aura. master aura yang paham, atau para psikolog atau paranormal yang paham membuka jasa tentang aura. tersebut. Tapi ya pilih yang ada lisensi Iya, atau mungkin yang punya sudah izin terpercaya legalitas juga ya, terpercaya Kak. ya, punya jam terbang yang sangat tinggi begitu. Iya, hati-hati pemirsa, jangan sembarangan memilih para psikologi yang akan membantu membuka aura Anda. Betul Nah, sekali. saya pernah mendengar juga ini termasuk para psikologi apa tidak ya Kang? Misalkan ada totok wajah, masker, yoga, itu apakah termasuk tahapan Lingkupnya. untuk membuka Ya, aura? semua aspek yang dinilai tidak pakai akademik secara kasat mata atau kita lihat itu sejenis energi, Iya. maka itu ranahnya para psikologi. psikologi berarti Gitu. ya. Tapi kalau itu ranah yang ada unsur kimia, fisika, itu bukan di ranah para psikologi. Tapi kalau unsurnya tidak ada kimia, fisika yang berkaitan tentang energi, kekuatan, itu adalah ranah-ranah para psikologi. Karena dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Iya, begitu. Jadi adanya totok wajah itu juga bisa membuka Sama, aura ya Kang? betul. Karena totok wajah itu kan juga dia hanya pakai tapping ketukan ya, Iya, dan itu ketukan. juga mengaliri ke energi ke tubuh. Ke tubuh. Nah, kalau ada bahasan energi, ini juga ranah para Psikologi. Meditasi juga sama, hanya Iya. diem, duduk, Diem, relaksasi, duduk. tahu-tahu tubuhnya tambah sehat, Iya. bagus. Nah, ini juga ada ranah para Psikologi. psikologi. Begitu. Berarti harus memiliki itu ya Kang, tingkat kekuatan tersendiri ya Kang. Iya. Misalkan kita ingin jadi seseorang yang punya aura tinggi, harus juga sering latihan begitu Kang, Betul, yoga, terlatih, meditasi, ya meditasi, juga ketemu orang-orang ahli ahli aura psikologi. supaya dibuka auranya. Iya. Gitu. Bertemu dengan para psikologi yang memiliki aura yang kuat, Betul. misalkan bisa membuka aura. Betul. Nah, bisa diberi tips yang baik. Misalkan kita sudah tahu ya Kang, ada seorang para psikologi yang bisa membuka aura. Kita sudah datang, terus kita sudah melakukan semua yang diperintahkan seperti itu. Kita taunya itu seseorang yang benar apa tidak dari mana Kang? Ya, tentunya begini. Rumus aura juga bisa dirasakan, walaupun dirasakan tidak semua orang bisa melihat. Iya, Contoh, aura seorang yang kuat, iya. dia di dekatnya saja sudah merasakan rasa yang sangat nyaman, Nyaman. rasa yang Iya. sangat wibawa begitu. Itu Iya. berarti auranya memancar. Memancar. Yang tadinya gampang sekali lah, ada satu orang yang sangat bersemangat hidupnya, Iya. beberapa orang tidak bersemangat. Iya. Tahu-tahu yang lain ikut Bersemangat karena seorang aja Nah, tadi karena ya, seorang Kang? ini yang memang auranya sangat tinggi, sangat Iya. semangat, Bisa mempengaruhi yang lain, Makanya begitu. betul kalau istilah orang, bertemanlah orang-orang yang baik, yang bagus. Iya. Ini juga dalam teknologi aura pun sama. Kalau kita iya. sering berteman, berkumpul dengan orang-orang yang auranya positif, yang Iya. bagus, yang tadinya malas bekerja, malas belajar, ketemu orang yang rajin bekerja, rajin belajar, kita terpancar Auranya jadi Ikut. terpancar juga ya. Iya, Kang? ikut terpancar juga. Dan itu juga berpengaruh bagi kita begitu. Iya, benar. Selanjutnya misalkan dari zaman dahulu ya Kang, ada tokoh yang punya aura yang sangat kuat, namanya tokoh kita itu siapa Kang? Yang terkenal Bapak Soekarno. Iya. Beliau mempunyai aura yang sangat kuat ya Kang. Betul. Itu apakah beliau itu juga salah satu termasuk dari belajar ilmu aura itu Kang? Ya, karena wawasan tentang aura kan baru-baru ini ya, Iya, di baru-baru zaman ini. modern, walaupun di dunia barat sudah diteliti, Iya. sudah cukup lama. Nah, aura itu tidak harus dipelajari, Iya. karena tadi aura ada dalam tubuh manusia sejak lahir, Sejak tinggal lahir, dikembangkan. iya, tinggal dikembangkan. Dipelajari itu kan tujuannya supaya memahami. Nah, Soekarno sudah punya Iya. aura yang sangat tinggi karena dia suka tirakat, dia suka melakukan ritual, juga suka meditasi. Iya, ada. Tanpa Soekarno paham, dia sudah punya aura yang sangat tinggi. Ya, karena latihannya Karena itu ya. latihan, karena mungkin tirakatnya, Tirakatnya meditasinya, sudah atau besar. doa-doanya yang dipahami oleh orang sekarang, dia Iya. punya aura yang sangat Sangat tinggi tinggi. di bawahnya.
dia sendiri juga nggak tahu ini kenapa Iya, gitu ya. iya, Tahu-tahu punya- saya kok bisa berpengaruh, nah Iya, begitu. menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh itu Betul. berarti dari auranya memang Betul, ya Kang? termasuk aura. Jadi orang-orang yang auranya bagus pasti dia akan jadi orang yang berpengaruh di lingkungannya. Lingkungannya Betul, berarti- akan menonjol. Iya, akan menonjol. Beda dengan orang yang tidak punya aura ya Kang. Iya, Misalkan betul. orang yang pemalu, kurang percaya Betul, diri, itu auranya tidak kurang bagus. kurang bagus. Ya, betul Nah, ada juga. cara untuk agar aura orang tersebut bisa menjadi lebih menonjol begitu Kang? Ya, caranya tadi satu ya kalau ingin praktis ya buka aura. Buka aura. Atau mengkonsumsi sarana-sarana yang ada energi aura Ya. gitu. Macam-macam ya, sekarang modern sekali. Ada kapsul, ada minyak, macam-macam. Karena memang aura ini sudah diteliti zaman modern. Kalau zaman dulu belum ada yang meneliti atau belum ada Iya. yang memahami begitu. Terus buka aura dan lain sebagainya. Iya. Yang kedua ya tentunya tadi latihan fisik yang itu mendukung tentang aura. Misalkan Iya. olahraga yang rutin. Olahraganya Terus juga meditasi iya. yang Jadi rutin. diolah badan sama Betul. diolah pikiran ya Kang. Betul sekali. Terus zikir atau mungkin berdoa dengan tenang ya. Olah nafas, tenaga Bernafas dalam. seperti itu juga, ya, Kang. itu bisa. Itu juga memperbaiki sistem aura dalam Iya. tubuh manusia. Manusia. Karena dia semacam listrik ya, namanya elektromagnetik kan dia bisa Iya. sinkron dengan listrik Iya. tubuh kita. Iya, Nah, seperti kalau kita tenaga sehat, listrik ya, betul, Kang. kita meditasi tenang, lebih fresh, lah listrik dalam tubuh kita, elektromagnetiknya bagus, nah Lebih itu bagus. auranya akan bagus. Iya, benar. Nah, bisa dijelaskan sedikit misalkan saya klien ke Kang Mas Rukan ya. Ada orang yang ingin membuka aura, tekniknya saja. Mhm. Bagaimana misalkan saya mau buka aura untuk kecantikan begitu Kang. Bagaimana teknisnya untuk Baik. pelaksanaannya? Untuk cara membuka aura, Iya. setiap pakar beda-beda. Oh, beda Punya pakarnya keahlian beda. masing-masing, Iya. punya cara masing-masing. Iya. Tergantung juga dari gurunya dan juga dari pelatihan-pelatihan yang diikuti begitu. Nah, untuk teknik sederhana ya ada pakai minyak, Iya. ada yang tanpa minyak, ada yang hanya dengan transfer tenaga dalam, dengan kekuatan transfer energi. Transfer energi bisa Ya, ya, ada Kang. yang dengan tadi kapsul dan lain sebagainya. Iya. Banyak sekali tergantung pakarnya. Tergantung Makanya pakarnya. jangan sampai salah pilih. Intinya jangan pakar salah pilih pakar aura ya. dan Nanti konsultasikan juga lebih ada. lanjut Iya, begitu karena benar. memang soal aura ini tidak banyak yang paham, hanya tertentu. orang-orang tertentu yang Yang- sudah berlisensi Betul. tentunya ya. Dan Kang. nanti mungkin kita bisa praktek bukan mungkin kita Ya, mungkin setelah ini nanti ya, setelah Kang. ini nanti di Jadi, segmen berikutnya. Untuk para pemirsa yang penasaran bagaimana cara untuk membuka aura, tunggu setelah iklan yang berikut ini. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Rukan dengan tema aura. Ya, Kang, Kang Mas Rukan sudah menjelaskan kepada kita tentang sedikit ya, Kang, tadi ada terapi aura ya, Kang. Nah, kalau terapi aura itu kan untuk orang-orang yang auranya jelek begitu ya, Kang. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ada yang orang sudah bagus pengen ditingkatkan. Oh, begitu. Nah, bisa juga Bisa tetap juga, pakai tetap aura. Malah itu lebih bagus lebih daripada bagus yang agar auranya lebih terpancar begitu ya, Kang. Betul sekali. Iya. Nah, saya mau tanya Kang, misalkan dalam suatu kantor begitu Kang, ada seseorang yang auranya terlihat dari pagi sampai sore itu tidak pernah ada cahayanya setiap hari begitu Kang. Iya. Apakah ada yang salah dalam orang tersebut begitu? Iya, pastinya orang-orang yang tidak bagus itu juga mempengaruhi teman-teman yang lain. Iya, biasanya Contoh, begitu Kang. sering di kantor sukanya curhat, Iya. mengeluh, setiap ketemu temannya mengeluh, menangis. Itu auranya buruk, tidak bagus. Mempengaruhi yang lain. Mempengaruhi begitu, yang Kang? lain. Kalau Anda auranya tidak bagus, mending jangan mendekat. Oh, jangan mendekat. Memang sedikit ada rasa tega ya. Iya. Aduh kan itu teman saya, Iya, gimana? udah sedih masa ditinggal ditinggal begitu. pergi. Tapi memang itu salah satu solusi. Kalau kita tidak siap membantu, maka jangan sok peduli. Iya. Mending aduh mohon maaf saya sedang tidak bisa membantu Iya. dalam curhat hari ini. Kita menghindar kalau kita belum Belum siap. Tapi Jadi- kalau aura kita sudah sehat, kita seger, kita sudah fresh, rezeki kita baik, hidup kita baik, oke lah, dekat ada masalah apa siapa tahu saya Iya, bisa malah memberi bisa saran. membantu ya, Kang. Malah bisa membantu. Iya. Asal aura kita baik. Kalau lagi down juga jangan ya, Kang. supaya kita bisa mentransfer aura kita kepada dia merasakan hal yang, Hal yang baik. begitu. Nah, kalau kita tidak bisa membantu terus gimana Kang Mas? Iya. Sarankan dia ketemu orang yang bisa membantu. Bisa membantu.
konsultasi pada ahlinya supaya orang-orang yang punya masalah ini ditangani dengan serius. Begitu. Terkadang ini sering keliru. Kita sok perhatian, Iya, benar. bukan ahlinya, wah Malah pura-pura ikut-ikutan. Ini beresiko. Resikonya Benar. apa? Aura itu bisa memancar buruk sehingga yang dicurhati juga kena masalah yang sama. Bisa berimbas begitu ya Iya, Kang? Mas. Contoh si Ani Iya, sama Ani. si Ria. Si Ani ini curhat bahwa sering diselingkuhin pasangannya. Iya. Si Ria tadinya auranya masih datar aja, nggak Aja, bagus. biasa. Wah, mendengarkan tuh, masa sih begitu kasihan ya Ikut kamu? sedih begitu kan? Ikut sedih. Besok-besoknya bisa terjadi si Ria ini juga diselingkuhi pasangannya. Wah bahaya malah ya Bahaya Kang? karena auranya menular yang negatif yang itu. negatif itu. Nah, beda kalau si Ria ini auranya bagus, sehat, dia terpancar dengan baik. Ah, udahlah, gak masalah ya Iya. itu. Yuk ikut aku ketemu cowok-cowok yang keren-keren, kamu akan dapat pasangan yang lebih Iya. baik daripada yang meninggalkan kamu. Akhirnya si Ari ini ikut sama si Ria ke teman-temannya, dapatlah pasangan. Nah, itu dapat solusi begitu. Iya malah dapat solusi karena auranya yang positif Positif tadi ya, tadi. Kang? Lah misalkan kita tidak paham dan kita auranya biasa-biasa saja, Iya. maka sarankan dia ketemu pakar aura atau ahli aura yang bisa Iya, membantu untuk konsultasi lebih lanjut. Benar, Begitu. berarti yang antara aura negatif dengan negatif itu jangan bertemu dulu Jangan, begitu ya Kang. jangan. Sebaiknya Betul. kalau kita sudah benar-benar merasa sangat positif, sangat-sangat kuat begitu, baru Betul. kita memberikan saran ya Kang. Betul, makanya tadi disarankan seringlah bertemu orang-orang yang auranya Positif. positif. Ada orang bijak mengatakan kalau pengen sukses ketemu orang-orang yang sukses. Kalau pengen lancar rezekinya ketemu orang-orang yang baik rezekinya. Iya, Kalau pengen berwawasan luas, seringlah ketemu orang-orang yang berwawasan luas. Karena auranya akan memancarkan. Iya. Gitu. Dan yang paling bagus memang ya buka aura. Buka aura Nanti kita tadi. bisa praktek. Iya, nanti habis ini praktek ya Kang. Iya. Sebelum praktek Kang, saya mau tanya, ada yang namanya praktek itu namanya divine energy Kang. Apa Iya. itu namanya divine energy? Ya, Kang? dasarnya sama. Divine energy itu adalah aura ilahiyah. Dan itu bisa dibangkitkan dengan cara spiritual Iya. atau orang-orang yang beragama, misalkan ahli zikir, Berzikir begitu, Kang. doa ya tengah malam, sholat tahajud begitu, atau zikir yang panjang, Iya. atau kalau dalam sholat sujudnya yang lama. Iya. Nah, bagi orang-orang yang non muslim bisa dengan meditasi doanya yang panjang. Tergantung agamanya Tergantung ya Kang. agamanya, tapi intinya adalah itu aura ilahiyah atau kekuatan ketuhanan yang memancarkan dirinya dalam segi ruh atau aura ruh atau aura spiritual dalam ruhnya. dirinya, Begitu. Ya. Nah, misalkan kita sudah melakukan zikir-zikir tadi Kang, apakah itu juga bermanfaat kan tadi untuk aura yang positif ya Iya. Kang? Untuk aura kecantikan sendiri Mhm. Kang, apakah dengan melakukan zikir, meditasi dan lain-lain itu bisa menimbulkan aura kecantikan juga? Betul, karena kalau orang sudah punya rasa pasrah kepada Tuhan, Iya. meditasi tenang jiwanya, apalagi sudah dibuka aura, dia bisa memancarkan inner beauty yang sangat bagus, Inner beauty-nya sehingga keluar ya, Kang? terlihat, dan memang bukannya terlihat, memang akan cantik begitu. Keriput wajahnya hilang, terus Terlihat juga ceria begitu betul ya, ceria, kenceng ini kulitnya, Iya. sorotan matanya juga sangat berpengaruh begitu, dan manis senyumnya iya. begitu, dan memang bukan seperti orang setengah mati, Iya. karena orang-orang nggak sehat kan kelihatan kayak orang mati begitu kan, begitu. nggak enak dilihat. Wajahnya gitu. pucat begitu ya Iya, Kang? jadi ciri-cirinya itu sih, kalau dia dilihat menyenangkan, auranya bagus. Gitu iya. Iya. Nah, kali ini saya akan memanggil teman saya untuk dibukakan auranya oleh Kang Mas Rukan. Oke, Iya, baik. silakan Mbak Ashifa. Ya, Selamat. oke pemirsa. Jadi ini salah satu contoh untuk buka aura. Silakan, Siva. Ini silakan duduk menghadap ke kamera. Iya. Ini adalah salah satu contoh teknik buka aura. Jadi di semua pakar aura beda-beda caranya atau mungkin kemampuannya beda-beda. Ini hanya sebatas contoh saja. Kita buka aura betul. Siva ini kita buka aura untuk kecantikan ya, sama jodoh. Ini Iya, belum bagus itu, menikah Kak. ya. Baik. Nah, untuk buka aura sendiri itu ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan minyak. Nah, ini disebut minyak sarana untuk buka aura. Selain minyak, banyak sekali lah ya. Para pakar aura di sana punya cara tersendiri begitu. Dan ini saya hanya contoh saja. Salah satu contoh buka aura dari Asosiasi Para Psikologi Nusantara. Dengan kapas supaya kita tidak menyentuh langsung kulit
klien kita, karena dalam kode etik kita kalau bisa menghindari sentuhan Langsung. ya. Ini di kode etik di para psikologi profesional. Jadi untuk menghindari sentuhan langsung maka kita gunakan kapas ya, supaya yang menyentuh bukan kulit kita tapi kapas. Yang kedua memang kita menggunakan minyak, karena minyak adalah salah satu sarana yang mudah mentransfer energi. Tujuannya adalah doa kita dan juga energi yang pembuka aura bisa terpancar, bisa menyalur. Dan yang paling penting, pakar aura tersendiri juga harus tahu kondisinya. Kalau dia sakit jangan membuka aura. Iya. Karena kondisi pasiennya, kliennya dulu ya, Kang. Kliennya juga yang buka aura. Oh iya. Jadi kalau yang buka aura sehat boleh. Oh boleh, Praktek. dua-duanya. Yang kalau yang pasiennya sakit gak masalah, kita nggak sembuhkan masalah. kan, Begitu, kita iya. sembuhkan. Tapi kalau untuk aura, misalkan pasiennya sakit, kita buka aura terapi Penyembuhan. Oh berarti beda. Kalau aura yang paling penting malah pakarnya. Yang pakarnya, iya. Pakarnya betul. gitu. Kalau Iya. penting pakarnya, beda dengan yang lain, misalkan susu atau yang lain itu pasiennya tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Tapi Kalau ini aura, pakarnya. maka pakarnya harus sehat. Iya tadi ya Kang, Ya. aura bisa memancarkan. Betul, Iya. supaya pasiennya yang sakit bisa sembuh begitu. Jadi itu bedanya. Baik, kita praktek ya, Mbak Asifa. Boleh tutup mata, boleh buka mata, bebas saja sambil berdoa sesuai keyakinannya apa yang diinginkan, dan kita buka aura kecantikan dan jodoh. Oke, Ya. kasih Baik, ya. saya izin untuk aura ini di area wajah ya, area wajah kita sentuh dengan minyak sama kapas. Ya ini salah satu contoh saja. Baik pemirsa, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita alirkan energi aura dari ilahiyah, dari Tuhan, dari alam. Karena aura itu di sekitar tubuh ada aliran elektromagnetik begitu. Kita sentuhkan. Oke, ini tadi berkaitan tentang cakra, jadi kita selalu tahukan antara cakra-cakra supaya auranya terpancar seperti tombol cakra. Oke, buka matanya sebentar, kita aliri energi. Oke, tutup matanya lagi. Ini supaya cantik, berwibawa di saat bicara. Oke, untuk kecerdasannya supaya berwawasan luas dan tambah cantik. Oke. Ya, buka matanya supaya terlihat. Oke, tangannya ini. Ya. Oke, bisa ke wajah sedikit saja. Nah, oke, sudah cantik ya. Ya, cukup Iya. kurang lebih Iya. seperti itu. Rasanya kayak beda ini kan. Iya, itulah. Tadi ada transfer aura ya, Auranya. supaya lebih percaya diri, lebih cantik dan sehat. Amin ya. Iya, Itu salah satu amin. contoh untuk buka aura pemirsa. Dan dimanapun beda-beda, karena setiap pakar aura itu mempunyai cara dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Anda bisa buka aura dimanapun Anda berada. Ini hanya sebagai edukasi, salah satu contoh praktek buka Aura. Tidak ada cara yang macam-macam. Artinya tadi ada kode etiknya, ya kita tidak boleh menyentuh secara langsung. Iya, Bisa dengan pakai pas kapas atau klien. pakai cara yang lain. Begitu pemirsa. Iya. Terima kasih Terima Asifa, kasih, semoga Mbak sukses. Asifa. Iya. Iya. Ya, semoga lancar. Semoga lancar, Baik, ya. baik. Oke. Iya. Ya, begitu. Tadi pemirsa. sudah ada salah seorang klien yang sudah dibuka auranya. Terlihat sekali ya bahwa wajahnya lebih ceria begitu ya setelah melakukan buka aura. Saya jadi tertarik juga kan, sepertinya. Ya, dan terkadang nanti aksesnya dia semakin hari semakin baik. Iya. Jadi hari ini mungkin terasa seperti biasa, Iya. tapi nanti semakin hari dengan sendirinya aura itu akan meningkat. Tanpa disadari pelan-pelan teman-temannya banyak yang seneng, dia Iya. juga selalu ceria, terus merasa lebih beruntung dan memang Iya. hidupnya jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. Jadi Kang. bukan hanya hari ini terus berubah, enggak. Memang kayaknya kadangkala ada yang Berkelanjutan begitu iya, ya, Kang? itu secara otomatis semacam energi itu semacam dia meningkat dengan Iya, sendirinya dengan sendirinya. begitu. Jadi rasanya nanti adalah beberapa hari ke depan, beberapa waktu ke Iya. depan dia manfaatnya bisa ya, dirasakan Kang. Iya. seperti itu. Saya sangat tertarik juga sepertinya Kang. Baik, terima Iya. kasih. Nah, Oke.
Pemirsa, tadi kita sudah melihat teman kita Ashifa sudah dibukakan auranya oleh Kang Masrukan. Anda juga berminat? Jika Anda berminat, temui salah satu para pakar psikologi yang sudah terbukti dan tidak hanya janji-janji palsu. Ya, dan itu dimanapun berada ya, iya, banyak sekali di Indonesia. Banyak sekali di Indonesia ya, Kang. Bahkan luar negeri juga banyak pakar aura juga benar. ya. Baik. Nah, saya mau tanya Kang, tadi kan Ashifa sudah diberikan buka aura ya Kang. Ya. Berarti besok ada kelanjutannya untuk bisa buka aura lagi, apa diperbolehkan lagi, apa menunggu lama gitu Kang? Ya, sebenarnya kalau sudah dibuka aura satu kali cukup. Satu kali Namun cukup. lebih bagus tadi dicas minimal setahun sekali atau mungkin setengah tahun sekali, tergantung kemampuan. Ekonomi juga kebutuhan itu karena memang peminat aura rata-rata adalah menengah ke atas karena soal wawasan. Tapi nanti kalau orang-orang sekarang sudah paham soal teknologi, sudah paham soal media, mereka baca tentang aura, tentunya nanti juga akan semua golongan pastinya ya. Pemirsa juga pasti tertarik sekali tentang buka aura yang bisa banyak sekali tadi manfaatnya ya Kang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Nah, sekarang saya minta saran dan juga pesannya kepada para pemirsa Kang. Baik. Misalkan ingin buka aura, ingin menampilkan, memperjelas kecantikan, jabatan, asmara. Nah, berikan saran dan kesannya kepada mereka. Baik pemirsa yang dimanapun Anda berada, terima kasih atas ini ya untuk melihat video kita sebagai edukasi di TV Parapsikologi TV ini, bahwa aura sangat berpotensi baik untuk kehidupan kita semua karena dia adalah termasuk medan elektromagnetik yang menyelimuti tubuh kita, yang mempengaruhi hidup kita. Nah, bagi Anda yang ingin jauh lebih baik hidupnya, lebih beruntung, lebih sehat, lebih cantik, dan awet muda, dan rezekinya lebih dimudahkan, selalu disukai banyak orang, entah nggak tahu kenapa tiba-tiba hidupnya, oh ya aku saya bisa sukses dan bisa berpengaruh di masyarakat, maka saran saya memang salah satu solusi adalah buka aura. Dan juga tentunya bagi Anda yang ingin sembuh dari berbagai penyakit, bisa dengan cara yang praktis, yaitu pengobatan alternatif dengan terapi aura. Tidak perlu dengan obat, tidak perlu dengan suntikan dokter, tapi boleh dikombinasi dengan obat-obat dokter dan ditambah dengan penyembuhan atau terapi aura. Dan tentunya hati-hati, tidak sembarang orang bisa buka aura dengan betul. Karena kalau salah buka aura juga jadi masalah. Maka tentunya Anda pilihlah pakar-pakar para psikologi atau paranormal atau master aura atau pakar buka aura yang profesional, yang punya lisensi, yang punya legalitas dan punya jam terbang yang tinggi, yang tentunya mereka-mereka yang dipercaya. Dan yang paling penting adalah yuk kita perbaiki diri kita dengan aura, karena aura akan membuat diri Anda jauh lebih baik dan lebih sehat. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Saya Kang Masruhan, para psikolog. Lanjutkan. Terima kasih atas saran-sarannya ya Kang. Baik. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin membuka aura, jangan pernah Anda merasakan aura Anda itu buruk, tapi Anda harus berkonsultasi dengan para pakar yang tepat. Saya undur diri, Lutfi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.